Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti, NPM 20030211010 dari Prodi S1 Perbankan Syariah kelas A. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS Manajemen Resiko yang diampu oleh Ibu Atika Riasari MBA. Soal yang pertama yaitu jelaskan penyebab resiko kredit permasalahan dalam aspek resiko kredit dan aspek operasional. Penyebab kredit permasalahan dari aspek resiko kredit itu ada dua. Yang pertama yaitu dari aspek kualitatif. Seperti yang pertama, siklus bisnis dan industri menurun, misalnya harga kelapa sawit menurun. Yang kedua yaitu tingginya ketergantungan bahan baku dan pemasok. Yang ketiga, debitur tidak memiliki keahlian di bidangnya. Yang keempat, revitasi shareholder tidak bagus. Yang kelima, shareholder tidak memiliki komitmen untuk giving concern usaha perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu aspek kuantitatif. Seperti yang pertama yaitu analisasi penjualan lebih rendah standing target. Yang kedua, di sides streaming penggunaan kredit. Yang ketiga, harga jual produk debitur tidak kompetitif. Yang keempat yaitu pelaku ekspansif. Yang kelima, merek up harga biaya proyek. Selanjutnya, penyebab kredit permasalahan dari aspek operasional. Yang pertama yaitu aplikasi kredit, kurangnya verifikasi keahlian dan sah tidaknya permohonan kredit. Yang kedua yaitu analisis kredit, analisis awal kurang tajam, kurang verifikasi pembenaran, informasi dan data, asumsi dasar yang diajukan jauh meleset. Dan selanjutnya yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif tidak tepat, analisis dangkal dan alat analisis tidak cukup, resiko kredit tidak dimitigasikan. Pencairan kredit, dokumen kredit cacat hukum. Selanjutnya yang ketiga yaitu pencairan tanpa persetujuan otomatis. Yang keempat, pemantauan kredit jaminan belum diasumsikan, tunjangan rutin tidak dilakukan. Soal yang kedua yaitu jelaskan analisis kredit dengan metode 5C serta berikan contohnya. 5C adalah salah satu metode yang umum digunakan oleh lembaga keuangan seperti bank dan multi-finance dalam analisis layanan permohonan kredit yang masuk. Hasil analisa akan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan apakah kreditnya diterima atau ditolak. Selanjutnya, pendekatan 5C ini ada 5. Yang pertama yaitu karakter memiliki penilaian moral, watak atau kejujuran, dan rasa tanggung jawab sebagai manusia dalam melakukan kegiatan usaha. Karakter dapat dilihat dari latar belakang pekerjaannya dan keadaan keluarganya. Contohnya penilaian dewasa lingkungan sosial adalah seorang pria secara yang telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Pria tersebut sangat dalam kegiatan beragama dan bersosialisasi dengan banyak orang. Maka indikasi awal yang dapat dilihat adalah bahwa pria tersebut adalah orang yang soleh dan dapat dipercaya. Dan contoh yang berkaitan dengan diri sendiri atau calon nasabah adalah seorang pria dewasa yang berasal dari keturunan suku Batak yang cenderung akan memiliki watak yang keras, emosional, dan temperamental. Yang kedua yaitu kapasitas atau capacity, yaitu penilaian kapasitas membayar kewajiban dari debitur. Kapasitas diukur dari kinerja bisnis di masa lampau dan pengamatan di lapangan, pabrik, dan toko. Contoh penilaian dari capacity adalah sebuah perusahaan akan melihat perkembangan keuangannya dari tahun ke tahun, apakah tersebut dapat meningkatkan ataupun menurunkan. Selain itu, hal-hal lain yang dapat juga dinilai adalah yang pertama, tingkat kemampuan labaan dari perusahaan. Yang kedua yaitu keadaan likuiditas perusahaan. Yang ketiga yaitu proyeksi kondisi perusahaan di masa-masa yang akan datang. Yang keempat yaitu kerangkaian rencana bisnis yang disusun manajemen. Yang ketiga yaitu kapital atau modal. Selain modal yang dimiliki dalam artian kemampuan untuk menyertakan dana ataupun modal sendiri. Contohnya penilaian dari sisi kapital adalah seperti beberapa besar saldo tabungan, deposito, dan aset investasi lainnya yang dimiliki calon peminjam.
Yang keempat yaitu kondisional atau kondisi. Penilaian kondisi ekonomi, prospek bisnis kaitannya dengan kondisi ekonomi. Contohnya, kondisi lainnya yang juga jadi pertimbangan bank dalam memberikan jumlah kepada pengusaha, antara lain kondisi perekonomian suatu daerah ataupun negara berkaitan jenis bisnis yang dilakukan oleh peminjam. Yang kelima yaitu kolateral atau jaminan. Penilaian persediaan agunan atau jaminan menutupi resiko kredit. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para calon peminjam, sebab ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset ataupun barang yang sudah menjadi jaminan. Selanjutnya nomor 3, menurut faktor pertimbangan dalam persetujuan kredit menurut Banker Association for Risk Management 2012. Yang pertama, tujuan kredit dan sumber pembayaran. Yang kedua, profit resiko debitur terdiri kinerja hipotesis industri tempat debitur menjalankan usaha. Yang ketiga, kemampuan bisnis debitur dan kondisi sektor ekonomi. Yang keempat, analisis pemasaran dan aspek analisis dasar menentukan asumsi proyeksi keuangan. Yang kelima, analisis keuangan. Yang keenam yaitu aspek legal dan agunan untuk menentukan persyaratan kredit. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan limit trading? Kenapa bank perlu memperhatikan limit trading atau trading limit atau biasa disebut dengan TL? Karena limit trading atau TL merupakan fasilitas pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah berupa limit transaksi untuk memberikan saham. Istilah lain, trading limit adalah fasilitas pinjaman untuk nasabah ke bentuk limit transaksi yang nilainya lebih besar. Sehingga apabila suatu saat ada waktu yang cukup bagus untuk bisa membeli saham namun tak memiliki kekurangan dana di RDN, maka dapat meminjam di sekuuritas ataupun fasilitas trading limit. Biasanya trading limit yang Anda miliki dalam akun trading juga dapat berubah setiap harinya dan tergantung perubahan nilai saham. Trading limit atau TL adalah batasan maksimum dari modal nasabah agar dapat membeli saham di hari tertentu. Dalam istilah lain, trading limit adalah fasilitas pinjaman untuk nasabah ke bentuk limit trading yang nilainya lebih besar. Kenapa bank perlu memperhatikan limit trading? Dengan adanya fasilitas trading limit akan sangat mempermudah nasabah yang kekurangan dana dan mampu memaksimalkan asetnya, terlebih dengan penalti yang diberikan hanya 0,1% per hari dari dana yang dipinjamkan. Selanjutnya soal nomor 5, setiap kejadian terkait resiko operasional atau event dipicu oleh beberapa jenis penyebab atau cause dan menimbulkan beberapa kategori dampak kerugian impact. Buatlah contoh konkret dari setiap kategori kejadian event resiko operasional. Yang pertama yaitu internal fraud, adalah kecurangan terhadap aset. Kecurangan karyawan ini terjadi biasanya berupa penyalahgunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi atau semacamnya. Misalnya saja di fasilitas laptop dengan aspek terbaik dari kantor, tentunya untuk mengerjakan tugas-tugas agar berhasil bisa maksimal. Ternyata karena satu dan lain hal, si karyawan pun sheet job yang kurang lebih sidang yang sama dan menggunakan laptop tersebut dengan fasilitas ke kode jobnya alih-alihkan untuk tugas utamanya. Selanjutnya yang kedua adalah kecurangan eksternal. External fraud adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap entitas. Misalnya kecurangan eksternal mencakup kekurangan yang dilakukan pelanggan terhadap perusahaan, wajib pajak terhadap pemerintah, atau pemegang polis terhadap perusahaan asuransi. Yang ketiga yaitu praktek ketenagakerjaan dan keselamatan kinerja. Misalnya, jangan ceroboh ketika bekerja, lengkapi diri dengan alat-alat keselamatan kerja, selalu tanggap terhadap keadaan, selalu memeriksa alat kerja. Yang keempat yaitu gangguan bisnis dan kegagalan bisnis. Contohnya kesalahan manusia. Dalam hal ini resiko yang terjadi karena adanya kesalahan proses. Yang keempat yaitu gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Contohnya permasalahan manusia. Dalam hal ini resiko yang terjadi karena adanya kesalahan proses. Contohnya permasalahan input data oleh karyawan. Kesalahan input data yang dilakukan oleh karyawan dapat menimbulkan resiko kerugian baik bagi perusahaan maupun karyawan serta nasabah itu sendiri. Yang kelima yaitu kerugian atas aset fisik. Misal kita memiliki komputer yang rusak karena banjir, maka entitas kerugian berdasarkan harga komputer yang baru dan berkapasitasnya sama dengan komputer yang rusak.
Selanjutnya yang keenam yaitu pelanggan, produk dan praktek bisnis, contohnya produsen dan supplier yang saling bertransaksi secara online, baik untuk konsultasi kebutuhan barang hingga proses pembayaran. Yang ketujuh yaitu eksekusi, pengiriman ataupun manajemen proses, contohnya perangkat lunak yang mengkontrol pelaksanaan program-program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, pencetakan masalah, mengontrol input dan output, melakukan perhitungan, konversi, penyimpanan dan pengolahan data, serta sesuai bentuk layanan yang terkait, yaitu American National Standard Institute atau ANSI. Sistem operasi merupakan resource management atau pengelolaan sumber daya yang berperan dalam mengatur, mengorganisasikan, mengoperasikan secara keseluruhan bagian sistem dan kompleks. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.